warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa semuanya, para pemirsa setia Ruang Inspirasi. Oke, untuk teman di siang hari ini, di hari Jumat yang penuh dengan berkah, mari kita ikuti kegiatan kami, yaitu kita sedang memprogres pekerjaan lanjutan, yaitu untuk finishing kitchen and dining ya, untuk tempat masak dan tempat makan dengan kapasitas yang tidak terlalu besar ya. Akan tetapi kita konsep senyaman mungkin, sepraktis mungkin, seefisien mungkin. Oke, untuk kali ini kita mau memasuki untuk tahapan proses pemasangan ceiling seperti halnya lanjutannya yang di atas, yang horizontal itu, drop ceiling itu sudah selesai kita kerjakan tadi malam. Dan kali ini kita mengerjakan yang vertikalnya, yaitu tepat berada di belakang kita. Oke, tips kali ini yang kita mau sampaikan adalah di sini kita tidak menggunakan bahan yang serba mewah atau bahan yang serba mahal, itu tidak ya. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan material yang mudah didapat dan juga ini termasuk material sisa atau material bekas pengecoran meja dapur yang lalu saya gunakan ya. Jadi di sini ada rangka dari ceiling atau plafon, rangka plafon dan hulu plafon. Kemudian ini ada triplek bekasnya atau sisa pengecoran meja dapur waktu itu. Ini saya manfaatkan lagi dengan ketebalan 8 mili, tapi ya tetap bisa digunakan. Kemudian termasuk yang di atas juga sama, menggunakan bahan dan triplek yang sama juga, yaitu triplek sisa atau triplek bekas pengecoran. Rangkanya juga sama, rangka dari hulu plafon ya. Jadi itu saya manfaatkan, kurang lebih hasilnya seperti yang di atas itu. Nah, kurang lebih. Nah, ini lanjutannya adalah yang sisi horizontalnya. Ini mau saya lanjutkan untuk mengerjakannya. Kemudian ini nanti penutupnya ya. Ini bahkan karena tidak ada yang ukuran pas, sehingga akhirnya saya sambung-sambung seperti ini ya. Akan tetapi proses model sambungannya ya, ini kita menggunakan skrup, kemudian kita bikin rata lah. Sebelum kita skrup ya kita bor, kasih jalan dulu supaya pada saat skrupnya masuk itu rata dengan dengan tripleknya ya, permukaannya rata, sehingga pada saat nanti finishing untuk pemasangan PVC sheet itu tidak nampak nongol ya, tidak kelihatan nongol ya, seperti itu. Paling tidak itu mendekati rata seperti itu. Jadi kalau rata maksimal ya itu mustahil ya, kan masalahnya ini kan sambungan ya. Orang yang aslinya saja kadang-kadang ada bergelombang. Nah, seperti ini yang di dalamnya ini banyak yang bergelombang ini. Jadi saya ambil permukaan yang lebih baik ya, antara lain seperti itu. Oke, kita kasih tunjuk jarak dekatnya saja supaya para pemirsa memahami maksud dari video ini kita share ya. Oke, silakan disimak baik-baik. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya hasil akhirnya. Yang atas yang ceiling drop itu yang untuk gantungan lampu 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 gantung. Mau nyebut lampu gantung kok susah amat sih. Oke, nah ini jarak dekatnya ya, kita perlihatkan jarak dekatnya. Ini termasuk triplek yang frame-nya itu terlihat ya. Frame-nya itu juga sambungan itu guys. Jadi kita menggunakan skrup, akan tetapi ya kita bikin rata ya. Kita bikin rata supaya apa? Pada saat nanti kita lapisi PVC sheet itu tidak nongol ya. Jadi terlihat rapi, rajin, itu enak dipandang mata. Oke. Antara lain seperti ini kurang lebih. Namun di sini ada sedikit kelemahannya, yaitu mungkin para pemirsa bisa melihat lah. Itu nampak dindingnya itu istilahnya hamil ya, meteng. Jadi ada selisih dari tengah ke bawah itu selisih sekitar 1,5 cm, terus dari tengah ke atas itu kurang lebih 2 cm. Jadi hamil itu, hamil dindingnya. Jadi ya cukup sebenarnya agak kurang estetik ya, kan tetapi pengerjaan kali ini kan saya bukan urusan untuk
memperbaiki dindingnya ya, namun kita memasang untuk lebih ke konsep furniturnya lah ya, kurang lebih bisa dibilang seperti itu. Meskipun saya bukan orang interior ya, kan tetapi karena paket pengerjaannya ini saya mengerjakan meja dapurnya dan plafonnya dan yang lain-lainnya semuanya sekaligus saya, termasuk listriknya semuanya. Jadi ini saya kerjakan sedemikian rupa dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada, bahan yang mudah didapat, kemudian termasuk bahan-bahan bekas triplek bekas pengecoran pun saya pergunakan supaya ya hemat lah ya, save cost lah ya. Jadi tidak terlalu boros di di biaya anggaran untuk pembelian bahan, antara lain seperti itu. Oke. Nah, di sini saya perlu jelaskan lagi bila mana para pemirsa mungkin ada inspirasi juga membuat yang seperti ini, atau mungkin memiliki ide atau video ini bisa dijadikan referensi untuk diaplikasikan di rumah para pemirsa masing-masing. Sedikit saya kasih tips untuk menentukan atau memilih sebuah material. Kita bisa menggunakan material triplek seperti ini, yang seperti mau saya kerjakan itu untuk ceiling gantung itu sama yang vertikalnya itu kita menggunakan triplek dan dikombinasi dengan menggunakan bahan hulu plafonnya. Itu masih bisa dan masih bisa ditoleransi. Kenapa? Karena di atas meja dapur itu aman dalam arti tidak, suhunya tidak lembab ya. Jadi dalam jangka panjang tentu aman untuk dipergunakan jangka panjang ya, artinya tidak mudah lapuk, rusak diakibatkan perubahan suhu ya. Akan tetapi berbeda dengan aplikasi pada saat kita menggunakan di bawah meja dapur, seperti halnya kita perlu bikin laci, bikin pintu di bawah meja dapur. Itu rekomendasinya kalau bisa jangan menggunakan yang berbahan triplek. Adapun menggunakan yang triplek silakan, tetapi pilih-pilih bahan triplek karena jenis triplek itu macam-macam sekali. Jadi ada hardboard, ada plywood, ada multiplek dan lain sebagainya. Kalau seperti halnya multiplek itu cenderung lebih kuat, akan tetapi tetap tidak direkomendasikan untuk di bawah meja dapur menggunakan berbahan triplek ya, karena sekuat dan sebagus apapun tetap akan kemakan usia. Jadi ada beberapa pilihan material untuk dipergunakan di titik mana yang mau dipergunakan, dan yang paling tepat apa, jenis material apa yang akan kita pilih untuk dipasang di tempat kita, seperti itu. Supaya apa? Supaya jangan sampai nih kita sedang membangun untuk bayangannya itu konsepnya jangka panjang, sekali bagus, sekali mahal tidak masalah, kan tetapi ternyata di endingnya belum juga lama, atau mungkin baru 1 tahun atau mungkin baru 2 tahun jadi ada istilah kecewa di belakang, itu akibat dari kita sendiri yang tidak memahami jenis material, atau mungkin tergiur harga yang kelihatannya kok bagus tapi kok murah. Nah, yang seperti itu harus diwaspadai ya, karena belum tentu build quality-nya oke, dalam arti untuk tingkat keawetannya ya. Kalau visual, namanya visual itu bisa saja, namanya seperti hanya barang jelek dipoles jadi bagus tetap bisa, akan tetapi kan kualitas dan kuantitas itu menentukan sebuah harga. Jadi intinya di situ. Jadi seperti rumus alam yang tidak bisa ditawar, yaitu jika Anda ingin bagus, jangan membayar murah. Jika Anda ingin cepat, jangan minta bagus. Jika Anda ingin bagus, ya harus sesuaikan budgetnya, seperti itu. Antara lainnya itu kurang lebih lah rumus alamnya kurang lebih seperti itu. Saya masih agak-agak lupa terkait hal itu. Oke, antara lain seperti itu ya. Nanti kita sambung videonya berikut hasil akhirnya, yang mana saya tidak mungkin lah untuk aktivitas saya rekam terlalu panjang, nanti saya potong-potongnya kurang nyaman. Nanti lebih baik saya
ringkas saja, nanti prosesnya tidak perlu ditunjukkan, tetapi nanti hasil akhirnya saja yang kita perlihatkan. Dan nanti kita sambung di video berikutnya. Oke, ikuti terus video kami dan jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, share, serta subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video lanjutannya nanti. Matur, thank you. Oke guys, ini untuk melanjutkan video yang tadi belum terselesaikan ya. Tadi prosesnya kan kita cut, kemudian sekarang kita lanjutkan ini untuk hasil akhirnya. Nah, kurang lebih seperti di belakang saya. Ini sudah terpasang dan sehingga jadi seragam ya, artinya akhirnya enak untuk dipandang mata, dan untuk prosesnya juga tidak terlalu memakan waktu lama, kemudian tidak memerlukan tenaga ahli, kemudian proses pemasangannya juga bisa diaplikasikan di berbagai macam media ya, entah itu triplek, kayu, keramik, dinding, nah itu bisa. Dan bahannya seperti ini PVC sheet ya, ini PVC sheet ya, bukan yang karton ya, bukan yang paper. Kalau paper itu gampang sobek, kalau ini susah sobek karena ini PVC ya, kecuali kalau ditekuk atau dilipat dan dikerutkan kencang itu bisa patah, dan namanya juga PVC ya. Itu antara lainnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini sudah menambah kesan kesan nuansa hangat lah ya, dengan adanya lampu gantung untuk variasinya, kemudian ada minibar sambil nanti lengkap dengan kursinya, kemudian ada variasi lampu-lampu dan lain-lain. Tentunya akan menambah kesan yang membuat kita jadi nyaman dan betah tinggal di rumah ya. Itu antara lainnya konsepnya seperti itu. Jadi konsep kali ini yang saya sampaikan adalah kita membuat atau merubah tempat atau lokasi yang ingin kita rubah dengan sedikit sentuhan dan dengan biaya yang bisa dibilang ekonomis ya, karena dengan material yang mudah didapat, yang harganya terjangkau, kemudian bahan-bahan bekas pun seperti contoh tadi saya jelaskan, kita menggunakan triplek bekas pun jadi, dan hasil akhirnya pun seperti ini. Orang kalau melihat visual tidak tahu prosesnya, nyangkanya ini bahan mahal, nah, tetapi kalau dijelaskan, diperlihatkan prosesnya, akan tahu sendiri, oh ternyata barang murah, barang bekas kok bisa jadi bagus kalau dibikin dengan teliti dan bagus seperti itu. Artinya tinggal aplikasi kita mau dibikin konsep sebagaimana, seperti apa, hingga akhirnya menghasilkan karya yang sesuai kita harapkan, yang memuaskan diri kita nantinya. Itu antara lainnya. Oke, mungkin saya sudahi dulu pertemuan di siang hari ini. Bagi Anda yang mungkin baru menemukan channel ini, mohon dengan sangat dukungannya, dukung kami dengan cara like, comment, share, serta subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan terus berkembang, sehingga saya semakin bersemangat dan terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik di kemudian hari. Dan jangan lupa pula aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari kami. Terima kasih dan saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.